Selamat sore Bu Setia dan teman-teman. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan chapter 8 tentang How Culture Begins and the Role of the Founder of Organizations. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Afifah Zahidah, Aryadira Darmawan, Nadia Urfah, dan Amanda Karisa Indrisari. How Culture Begins and the Role of the Founder of Organizations. Budaya merupakan karakteristik suatu kelompok, sama seperti kepribadian dan karakter yang merupakan karakteristik individu. Sama seperti teori kepribadian yang relevan untuk memahami individu, teori dan model dinamika kelompok juga relevan untuk memahami budaya. Pendiri kelompok dan organisasi mungkin tidak menyadari masalah dinamis yang mereka hadapi, tetapi masalah tersebut ada dan perlu dipertimbangkan sebagai penentu jenis budaya yang ada dan pada akhirnya diciptakan. Yang pertama, a model of how culture forms in new groups. Grup telah dipelajari secara intensif sepanjang sejarah, tetapi hanya pada tahun-tahun pasca Perang Dunia II, psikolog sosial yang dipimpin oleh Kurt Lewin di Amerika Serikat dan Wilfred Bion dari klinik Tavistock di Inggris mulai merumuskan konsep yang dapat diterapkan secara luas ke semua jenis kelompok baru dan lama. Di Amerika Serikat, model tahapan evolusi kelompok ini diringkas dengan baik oleh Bendis dan Shepard pada tahun 1956, dan kemudian dijelaskan secara puitis oleh Tuckman pada tahun 1965 sebagai pembentukan, penyerbuan, penormaan, dan pertunjukan. Stage 1. Forming. Finding one's identity and role. Anggota baru secara otomatis menghadapi pertanyaan tentang identitas dan peran. Contohnya, siapa saya untuk berada di grup ini? Yang kedua, otoritas dan pengaruh. Contohnya, siapa yang akan mengontrol kelompok ini dan akankah kebutuhan saya akan terpenuhi? Dan yang ketiga, yaitu keintiman. Contohnya, bagaimana saya akan berhubungan dengan anggota lain dari kelompok ini dan pada tingkat apa? Tahap ini bisa sesingkat makan siang sebelum pertemuan atau selama bertahun-tahun jika tidak ada waktu informal yang disediakan untuk membangun hubungan. Bagaimanapun, itu akan terjadi tumpang tindih dengan tahap berikutnya yang tak terhindarkan. Masalah-masalah ini akan menyibukkan anggota baru dan tidak peduli seberapa terstruktur grup tersebut dan tidak peduli seberapa banyak penyelenggara menerapkan peran dan norma negara bagian. Namun, pendekatan dan gaya penyelenggara akan menentukan arah penyelesaian masalah ini oleh anggota. Stage 2. Storming. Resolving who will have authority and influence. Untuk memilih identitas, peran, pengaruh, dan hubungan teman sebaya mereka, anggota kelompok memulai secara eksplisit atau implisit menghadapi dan menguji satu sama lain. Pengujian itu pasti dimulai di sekitar masalah otoritas dan pengaruh dan akan muncul dalam menghadapi penyelenggara dan pemimpin yang muncul. Penyelenggara atau pendiri dapat membakukan grup di level 1, membiarkan pintu terbuka agar personalisasi spontan muncul dalam grup, atau segera memasuki level 2 dengan menjadi lebih personal. Pendiri wirausaha akan memiliki pengaruh yang sangat besar pada tahap ini, sesuai dengan cara mereka menampilkan diri kepada orang yang mereka rekrut, pekerjakan, dan melatih, serta jenis sistem formal yang mereka ciptakan tentang bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan. Analytical comment. Proses untuk memusatkan perhatian adalah apa yang terjadi tepat setelah seseorang membuat pernyataan, tantangan, atau proposal konfrontatif yang memerlukan tanggapan dari kelompok tersebut. Yang akan dilihat pengamat adalah bahwa tidak semua orang memiliki kebutuhan yang sama untuk mempengaruhi dan beberapa kepribadian anggota kurang peduli tentang apakah mereka pemimpin atau bukan. Anggota yang tidak terlalu berkonflik tentang otoritas pada titik tertentu akan mengidentifikasi proses pertarungan dan menamainya. Dengan demikian, harus memaksa beberapa resolusi. Hal ini memungkinkan kelompok untuk menghadapinya secara eksplisit dan mencapai beberapa konsensus tentang bagaimana mereka ingin dipimpin dan bagaimana mereka ingin membuat keputusan. Dengan konsensus ini, seringkali muncul perasaan lega
sukses, dan ilusi bahwa kelompok tersebut sekarang dapat mulai bekerja karena percaya dirinya menjadi kelompok yang hebat di mana setiap orang sekarang saling menyukai. Namun, ketika kelompok mencoba untuk bekerja, terutama jika bersaing dengan kelompok lain, anggota menemukan tidak hanya bahwa mereka tidak menyukai satu sama lain, tetapi juga di bawah tekanan waktu, dan persaingan beberapa anggota menjadi lebih aktif, dan yang lain diabaikan atau ditutup. Mengungkapkan hal tersebut, beberapa anggota dipandang memberikan kontribusi lebih dari yang lain, bahwa telah berkembang sistem status di dalam grup. Mengakui kenyataan ini menggerakkan kelompok ke tahap berikutnya dalam menangani bagaimana anggota akan memperlakukan satu sama lain dan bagaimana pribadi dan intim kelompok itu nantinya. Stage 3. Norming. Resolving at which level of relationship we want to operate. Orang yang paling tidak berkonflik tentang masalah kedekatan, maka dia yang akan melihat dan menyebut masalah tersebut. Penyelenggara atau pemimpin juga dalam posisi kritis untuk melakukan ini dengan menunjukkan bahwa semua anggota berbeda dan memiliki bakat serta kebutuhan yang berbeda, dan bahwa kekuatan kelompok tersebut dalam variasi daripada homogenitas. Wawasan tersebut memungkinkan anggota untuk mengganti ilusi kita semua menyukai satu sama lain dengan kenyataan bahwa kita semua dapat memahami, menerima, dan menghargai satu sama lain. Wawasan ini menciptakan tahap 4. Stage 4. Performing. The problem of task accomplishment. Ketika tahap ini tercapai, kelompok dapat benar-benar menggunakan sumber dayanya untuk bekerja secara efektif. Sayangnya, banyak grup yang terjebak baik di tahap 1, yaitu dengan anggota yang terus berjuang untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaannya, atau di tahap 2, yang percaya bahwa mereka hebat dan semuanya menyukai satu sama lain. Dalam kedua kasus tersebut, para anggota masih memikirkan diri mereka sendiri dan peran mereka dalam kelompok, sehingga tidak dapat memberikan perhatian penuh pada tugas kelompok. Pemimpin harus memastikan bahwa konsensus tercapai tentang apa tugas itu dan bagaimana cara terbaik untuk menanganinya, terutama yang berkaitan dengan metode pemecahan masalah, proses keputusan, dan metode penilaian yang harus digunakan kelompok untuk melacak kemajuannya. Selanjutnya ada the role of the founder in the creation of cultures. Pendiri umumnya memiliki teori yang diartikulasikan dengan baik tentang bagaimana kelompok harus bekerja, dan mereka paling sering memilih sebagai kolega dan bawahan orang yang mereka rasa akan berpikir seperti mereka. Organisasi baru dimulai dengan seseorang yang ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Jika berhasil untuk grup, maka budaya baru akan tercipta. Hal ini disebut dengan kepemimpinan hanya jika berhasil. Kepemimpinan menciptakan perubahan. Jika perubahan tersebut menghasilkan kesuksesan bagi kelompok dan visi serta nilai pemimpin diadopsi, maka budaya akan berkembang dan bertahan. Namun, jika seseorang ingin melakukan sesuatu yang berbeda dan tidak membuat orang lain ikut serta, atau jika mereka ikut tetapi kelompok tidak berhasil, maka kita memiliki kepemimpinan yang gagal dan biasanya tidak pernah mendengarnya. Ketika para pemimpin menghasilkan organisasi baru, partai politik baru, atau agama baru, kami menganggap mereka sebagai model kepemimpinan yang hebat. Namun, aksi pendiri tersebut selalu bertumbuh pada budaya makro yang sudah ada, sehingga kita harus berhati-hati agar tidak mengabaikan kondisi budaya yang ada dan membuat perubahan menjadi mungkin atau perlu. Kepemimpinan memang perlu, tapi itu berhasil jika cara baru itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pendiri biasanya memiliki dampak besar bagi grup yang pada awalnya mendefinisikan dan menyelesaikan masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Karena mereka memiliki ide orisinal dan mereka biasanya akan memiliki gagasan sendiri berdasarkan sejarah budaya dan kepribadian mereka sendiri tentang bagaimana mewujudkan ide tersebut. Dan pendiri tidak hanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi serta tekad yang tinggi, tetapi mereka biasanya memiliki asumsi yang kuat tentang sifat dunia,
Peran yang dimainkan organisasi di dunia itu sifat-sifat dan hubungan manusia, bagaimana kebenaran tiba, dan bagaimana mengatur waktu dan ruang. Oleh karena itu, mereka akan merasa cukup nyaman dalam memaksakan pandangan tersebut pada mitra dan karyawan mereka ketika organisasi yang baru berjuang untuk bertahan hidup. Dan mereka akan melekat pada saat mereka menjadi tidak dapat dijalankan atau kelompok tersebut gagal dan putus. Dari kasus Ken Olsen dan DSC ini dapat disimpulkan bahwa Ken Olsen adalah contoh seorang wirausahawan dengan serangkaian asumsi yang jelas tentang bagaimana hal-hal seharusnya, baik pada tingkat bagaimana berhubungan secara eksternal dengan lingkungan dan pada tingkat bagaimana mengatur sesuatu secara internal dalam organisasi. Kesediaannya untuk terbuka tentang teorinya dan perilakunya yang memberi penghargaan dan menghukum untuk mendukungnya mengarah pada pemilihan orang lain yang berbagi teori dan praktik sosialisasi yang kuat yang memperkuat dan mengabadikannya. Akibatnya, asumsi pendiri tercermin dalam bagaimana organisasi beroperasi dengan baik hingga tahun 1990-an. Runtuhan ekonomi DC dan akhirnya penjualan ke Kompak pada akhir 1990-an juga menggambarkan bagaimana serangkaian asumsi yang berhasil dalam satu rangkaian keadaan dapat menjadi tidak berfungsi dalam rangkaian keadaan lain. Setelah membaca kasus tersebut, satu pelajaran yang jelas dari contoh ini adalah bahwa budaya yang kuat tidak akan bertahan jika pembawa budaya utamanya pergi, dan jika sebagian besar anggota organisasi mengalami beberapa tingkat konflik karena pesan campuran yang muncul dari para pemimpin selama periode pertumbuhan. Steinberg memiliki budaya yang kuat, tetapi konflik Steinberg sendiri menjadi tertanam dalam budaya itu, menciptakan konflik dan pada akhirnya menyebabkan kurangnya stabilitas. Konflik tersebut dapat diartikan dengan kepribadiannya, tapi sama masuk akal untuk mengatakan bahwa ia bersarang dalam budaya makro Yahudinya pada saat meluncurkan perusahaan dari awal yang sederhana bergantung pada hubungan keluarga yang sangat erat dan upaya oleh semua anggota keluarga untuk membuat perusahaan bekerja. Kenyataan yang tidak menguntungkan bahwa tidak satu pun dari ketiga putrinya memiliki kecenderungan atau bakat untuk mengambil alih bisnis juga sangat mempengaruhi hasil. Setelah membaca kasus tersebut, kita mengetahui bahwa kasus ini menunjukkan para pendiri secara otomatis memaksakan diri pada organisasinya. Itu tergantung pada kebutuhan pribadi mereka untuk mengeluarkan berbagai asumsi mereka. Bagi Smithfield, validasi pribadi yang paling utama terletak pada keberhasilan setiap perusahaannya secara finansial dan kemampuannya untuk terus membentuk perusahaan baru yang kreatif. Jika kita mengkaji kewirausahaan di bidang inovasi saat ini seperti Silicon Valley, kita melihat pola penciptaan budaya lain yang tidak bergantung pada keyakinan dan nilai pendiri. Ini mirip dengan pola Smithfield, kecuali bahwa investor yang berfungsi sebagai pemilik yang memutuskan kapan selama siklus pertumbuhan untuk mengganti pendiri dengan manajer profesional. Manajer umum baru inilah yang kemudian mulai membangun budaya di sekitar nilai-nilai dasar pengusaha teknis yang telah dipecat. Oleh karena itu, budaya yang pada akhirnya kita lihat dalam organisasi yang matang
mungkin merupakan hasil kerja beberapa pemimpin dalam jangka waktu yang lama. Tanpa mengetahui sejarahnya, kita berpotensi membuat atribusi yang salah. Selanjutnya itu ada contoh keempat, yaitu Steve Jobs and Apple. Nah, jadi Apple ini didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs and Steve Wozniak. Keduanya ini tuh besar di era revolusioner tahun 1960-an di kawasan San Francisco. Jobs adalah orang yang memiliki misi terkuat merevolusi cara orang menggunakan komputer, sedangkan Wozniak ini tuh menyediakan banyak bakat teknis. Dari pendiriannya hingga tahun 1983, perusahaan memiliki dua CEO lain, yaitu Michael Scott, seorang manajer berpengalaman dari perusahaan lain, dan Markula, seorang investor dan teman awal. Ketika Apple berusaha untuk menjadi lebih berorientasi pasar, Jobs setuju pada tahun 1983 untuk mendatangkan John Sculley dari PepsiCo. Sculley ini tidak bisa memaksakan diri ketika Jobs masih di sana dan bersikeras untuk memecat Jobs pada tahun 1985. Nah, dengan rasa sakit hati itu, lalu Jobs tuh memulai perusahaan komputer lain, yaitu NXP, yang terlibat dengan Pixar. Sculley awalnya itu sukses, tetapi berakhir dengan kesulitan besar yang menyebabkan pemecatannya pada tahun 1993. Dikatakan bahwa Sculley tidak pernah mendapatkan rasa hormat dari komunitas teknis Apple, menunjukkan bahwa inti dari budaya Apple itu kan adalah kreativitas teknis, kesederhanaan, keanggunan, dan daya tarik estetika, di mana nilai-nilai yang tampaknya itu nilai tersebut tuh berasal dari Steve Jobs ini. Nah, Apple berjuang nih dengan dua CEO lagi, yaitu Michael Spindler dan Gilbert Amelio, tetapi hampir bangkrut ketika Dewan tuh memutuskan untuk membeli NXP, sehingga membawa Jobs kembali ke pangkuan. Lalu Jobs dilantik sebagai CEO pada tahun 1997. Sejak saat itulah perusahaan naik ke posisi yang mengesankan hingga saat ini, dan dapat beralih ke CEO saat ini juga, yaitu Tim Cook, dan dengan sebuah promosi orang dalam. Selanjutnya, kita akan membahas analytical comments dari kasus sebelumnya, yaitu Apple ini tuh memiliki budaya yang sama selama ini, yang pada dasarnya itu didasarkan pada keyakinan dan nilai para pendirinya. Pembuktiannya itu di saat Steve Jobs kembali ke Apple, perusahaan itu kan mengalami posisi yang sangat mengesankan. Jadi kalau kalian perhatikan atau mengamati ke arah Apple dari tahun 2009 dan seterusnya, orang tuh dapat melihat kembali ke akar pembuatan produk seperti komputer desktop dan laptop yang lebih kecil dan ringan, terus juga iPhone, iPod untuk musik, terus kamera iChat untuk konferensi video, produk yang menyenangkan secara estetika, mudah digunakan, dan menyenangkan. Itu desain produk yang menarik dan perkembangan token sangat menarik serta mudah digunakan untuk memajangnya, menunjukkan bahwa Apple ini tuh sekarang memiliki banyak orientasi pemasaran, tetapi orientasi ini tuh harus dikombinasikan dengan keterampilan teknisnya, sesuatu yang mungkin hanya bisa didorong oleh Steve Jobs ini. Kita bisa lihat juga, Apple sekarang menikmati kesuksesan bisnis yang luar biasa, yang telah diekspresikan dalam keputusannya untuk membangun gedung markas yang melingkar di Cupertino, CA. Apple juga sekarang merupakan perusahaan tua dan sangat besar yang bersarang di lingkungan internasional yang berbeda dan lebih kompleks, yang mau tidak mau akan memaksa budayanya tuh lebih berkembang lagi gitu. Selanjutnya akan kita bahas contoh kelima, yaitu IBM, Thomas Watson, dan putranya. Banyak orang menunjukkan bahwa IBM ini tuh sudah melakukan jauh lebih baik dari upayanya untuk merevitalisasi bisnisnya di tahun 1990-an dengan mendatangkan eksekutif pemasaran luar, yaitu Lou Gerstner. Mengapa ini bekerja lebih baik dari Sculley yang ada di contoh sebelumnya?
Scully yang berada di Apple? Sebagian dari jawabannya adalah budaya. Jika Apple memiliki pendiri teknis dan seluruh rangkaian CEO, IBM didirikan oleh Tom Watson, seorang penjual di National Cash Register Company, dan dikelola selama 50 tahun pertama oleh pendiri tersebut dan putranya Tom Watson. Tom Watson adalah seorang manajer penjualan dan pemasaran yang berpikir seperti seorang salesman dan pemasar sepanjang karirnya. Dan putranya Tom Watson memiliki mentalitas pemasaran yang sama, membangun citra yang jelas dengan publik menjadi ciri khas IBM yang dilambangkan dengan desakannya pada setelan biru dan kemeja putih untuk semua penjualannya itu. Organisasi penjualan bertemu secara teratur dan terlibat dalam berbagai jenis ritual ikatan, termasuk menyanyikan lagu bersama dan dalam berbagai cara lain menempa identitas yang jelas tentang siapa mereka dan mengapa mereka menjadi apa adanya. Tom Watson ini tuh jelas memiliki kebijaksanaan untuk menjadi kuat secara teknis, tetapi asumsi budaya yang lebih dalam selalu lebih banyak berasal dari penjualan dan pemasaran. Maka, apakah mengherankan bahwa eksekutif pemasaran yang luar biasa akan diterima sebagai orang luar untuk membantu perusahaan mendapatkan kembali keunggulan kompetitifnya, dan bahwa dia akan berhasil bukan dengan benar-benar mengubah budaya, tetapi dengan menghidupkannya kembali di sekitar identitas aslinya. Ya, analytical comments untuk example 5 tentang IBM yang didirikan oleh Thomas Watson and his son. Jadi, seluruh rangkaian IBM itu didirikan oleh Tom Watson, seorang penjual di National Cash Register Company, dan dikelola selama 50 tahun pertama oleh pendiri tersebut dan putranya, Tom Watson. Jadi, Watson dan Peter pada tahun 1960. Nah, keduanya ini tuh memiliki mentalitas pemasaran sama, sehingga kita bisa lihat nih bahwa fokus mereka itu adalah membangun suatu citra yang jelas dengan publik. Tak hanya itu, mereka tuh memiliki ciri khas di mana mereka memakai setelan berwarna biru serta kemeja putih untuk melakukan penjualannya. Organisasi ini tuh sukses karena dibangun dengan budaya organisasi yang jelas. Jadi dia itu kuncinya adalah culture dalam kesuksesan mereka. Jadi dari mereka tuh membuat suatu pertemuan-pertemuan secara teratur, terus menempa identitas yang jelas tentang who they are, terus juga mengapa mereka menjadi apa adanya atau sederhana. Dari situlah budaya organisasi terbangun, di mana Tom ini tuh memiliki kebijaksanaan untuk menjadi kuat secara teknis, tetapi asumsi budaya mereka datang dari penjualan dan pemasaran. Jadi intinya, kita tidak harus mengubah suatu budaya, tapi kita bisa dengan menghidupkan kembali budaya tersebut di sekitar identitas aslinya. Hal itu adalah kutipan dari Lou Gensner, di mana dia adalah eksekutif pemasaran luar untuk bisnis Watson itu sendiri. Yang terakhir, kita akan membahas contoh ke-6, yaitu Hewlett and Packard. Dave Packard and Bill Hewlett, keduanya keluar dari Stanford dengan maksud membangun bisnis teknis awalnya dalam pengukuran dan teknologi instrumentasi. Jadi mereka berdua ini membuat perusahaan HP. Komputer dibawa masuk hanya kemudian sebagai tambahan untuk teknologi inti ini, dan ini mengarah pada penemuan bahwa jenis orang yang bekerja dalam teknologi ini tuh berada satu sama lain dan sampai taraf tertentu tidak compatible. Pada akhirnya hal itu menyebabkan Agilent tuh berpisah untuk mengejar teknologi asli, sementara HP mengembangkan komputer, printer, dan berbagai produk terkait lainnya. Pertumbuhan dan kesuksesan HP mencerminkan pembagian kerja yang efektif antara Hewlett, yang pada dasarnya adalah pemimpin teknis, dan Packard itu yang lebih merupakan pemimpin suatu bisnisnya. Apa yang kita ketahui tentang gaya manajerial Packard sangat kontras dengan Ken Olsen, di mana
HP ini membentuk divisi di awal sejarahnya, lebih menekankan pada kerjasama tim dan konsensus. Meskipun persaingan individu tetap sebagai asumsi terselubung yang lebih mendalam. Singkatnya nih, jadi setelah Agilent berpisah, peristiwa terpenting dalam kisah HP ini adalah perkenalan orang luar, yaitu Carly Fiorina, yaitu sebagai CEO. Tampaknya strateginya itu untuk menjadikan HP pemain global yang sukses di berbagai pasar yang berhubungan dengan komputer adalah dengan mengembangkan budaya HP melalui mega merger dengan Compaq, yang dalam proses tersebut memperoleh sebagian besar karyawan diisi yang tetap di Compaq. Nah, orang tuh telah berspekulasi bahwa Fiorina ini tuh didatangkan sebagai orang luar untuk memulai proses perubahan, tetapi penggantinya setelah beberapa tahun oleh para eksekutif lokal mencerminkan keinginan untuk mempertahankan bagian dari budaya HP bahkan saat beberapa elemen berevolusi. Jadi maksudnya tuh HP ini tuh mempekerjakan Carly Fiorina itu hanya untuk nge-push perusahaan mereka lebih secara global, tapi untuk setelah mereka mencapai hal yang mereka mau, mereka menggantinya dengan eksekutif lokal karena mereka tuh tidak mau budaya di perusahaan HP ini berganti atau berevolusi seiring kepemimpinan dari si Fiorina ini. Selamat sore Ibu Setia dan teman-teman. Hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang how external adaptation and internal integration become culture. Kelompoknya ada Afifah Zahidah, Arya Diro Darmawan, Nadia Urfa, dan saya sendiri Amanda Karisa Andrisari. Budaya ditentukan oleh apa yang telah dipelajari kelompok dalam memecahkan masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Pada bab ini akan dijelaskan tentang kesadaran para founders atau pendiri perusahaan atau organisasi secara eksplisit dalam membangun sebuah organisasi. Tujuannya tidak hanya untuk menciptakan budaya, tetapi juga membangun organisasi atau bisnis dengan memperhatikan isu-isu yang ada, yang akhirnya menjadi bagian dari budaya organisasi itu sendiri. The socio-technical issues of organizational growth and evolution. External adaptation. Masalah dari adaptasi eksternal adalah yang pertama, mission atau misi. Memperoleh pemahaman bersama tentang misi inti, tugas utama, dan fungsi nyata dan laten. Yang kedua ada goals atau tujuan. Mengembangkan konsensus tentang tujuan yang berasal dari misi inti. Yang ketiga ada means, mengembangkan konsensus tentang cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan seperti struktur organisasi, pembagian kerja, sistem penghargaan, dan sistem otoritas. Yang keempat ada measurement atau pengukuran, mengembangkan konsensus tentang kriteria yang akan digunakan dalam mengukur seberapa baik kelompok memenuhi tujuannya, seperti sistem informasi dan kontrol. Yang kelima correcting and repairing, mengembangkan konsensus tentang perbaikan yang tepat atau strategi perbaikan yang akan digunakan jika tujuan tidak tercapai. Sekarang akan dijelaskan mengenai internal integration. Masalah dalam integrasi internal adalah yang pertama language atau bahasa, membuat bahasa umum dan kategori konseptual. Yang kedua identity and boundaries, atau identitas dan batas, mendefinisikan batas kelompok dan kriteria untuk inklusi. Yang ketiga ada authority atau otoritas, mencapai konsensus tentang mendistribusikan kekuasaan, otoritas, dan status. Yang keempat ada trust and openness, yang itu mengembangkan norma-norma yang berhubungan satu sama lain. Yang kelima ada reward and punishment, atau imbalan dan hukuman, mendefinisikan dan alokasikan imbalan dan hukuman. Yang terakhir ada the unexplainable atau yang tidak bisa dijelaskan, yaitu mengembangkan konsep untuk menjelaskan yang tidak bisa dijelaskan. Language and categories of thought. Untuk berinteraksi, manusia membutuhkan bahasa yang sama dan kategori bersama untuk cara memandang dan berpikir tentang diri dan lingkungannya.
Pada tingkat makro budaya, ketika seorang pendiri atau founder meluncurkan sebuah organisasi, tidak cukup hanya untuk memiliki bahasa makro yang sama, atau makna istilah yang digunakan dalam visi pendiri juga harus dibagikan. Pendiri biasanya mengembangkan jargon dan akronim untuk membedakan organisasi mereka dari yang lainnya. Cara ini dapat membuat para pendatang baru kebingungan, terutama dengan bahasa misi organisasi yang terlihat tidak jelas karena memakai bahasa yang ambigu. Mission and reason to be. Organisasi atau grup baru harus mengembangkan konsep bersama masalah kelangsungan hidupnya. Bisa berupa misi inti, tugas utama, atau reason to be yang paling dasar. Di kebanyakan organisasi bisnis, konsep bersama ini berfokus pada isu kelangsungan dan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya melibatkan pemeliharaan hubungan baik dengan pemangku kepentingan utama organisasi, termasuk para investor dan pemegang saham, pemasok bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi, para manajer dan karyawan, masyarakat dan pemerintah, juga pelanggan yang bersedia membayar produk atau layanan. Manifest and latent function. Sebagian besar organisasi memiliki banyak fungsi yang mencerminkan banyak pemangku kepentingan. Beberapa dari fungsi ini adalah pembenaran publik atau nilai-nilai yang dianut, atau apa yang biasa disebut oleh sosiolog sebagai fungsi nyata. Sementara yang lain adalah fungsi laten atau yang diterima begitu saja tetapi tidak dibicarakan secara terbuka. Contoh manifest function di sistem sekolah ini adalah untuk mendidik, tetapi pemeriksaan yang cermat tentang apa yang terjadi dalam sistem sekolah menunjukkan beberapa fungsi laten juga. Yang pertama, untuk menjaga anak-anak yang dewasa muda keluar dari jalanan dan keluar dari pasar tenaga kerja, sampai ada ruang untuk mereka dan mereka memiliki beberapa keterampilan yang relevan. Yang kedua, ada memilah dan mengelompokkan generasi penerus ke dalam kategori bakat dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, memungkinkan berbagai pekerjaan yang terkait dengan sistem sekolah dapat bertahan dan mempertahankan otonomi profesional mereka. Identity and latent function. Beberapa peneliti budaya mengusulkan bahwa kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung pada pengembangan merek yang menghubungkan kompetensi dasar organisasi dengan kebutuhan pasar, dan pada saat yang sama memberikan rasa tujuan dan keterlibatan kepada para karyawan. Strategi is part of culture. Untuk memenuhi fungsi nyata dan latennya, organisasi mengembangkan asumsi bersama tentang reason to be dan merumuskan rencana jangka panjang untuk memenuhi fungsi tersebut, termasuk keputusan tentang produk dan layanan yang akan mencerminkan identitas organisasi tersebut. Asumsi bersama tentang who we are menjadi elemen penting dari budaya organisasi dan akan membatasi pilihan strategis yang tersedia untuk organisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas issues around goals derived from the mission. Jadi, konsensus tentang misi inti dan identitas tidak secara otomatis menjamin bahwa anggota kunci organisasi akan memiliki tujuan yang sama atau bahkan berbagai subkultur itu akan selaras dengan tepat dalam pemenuhan suatu misi. Subkultur dasar dalam organisasi manapun mungkin pada kenyataannya tanpa disadari bekerja di tujuan yang berlawanan dengan beberapa elemen misi. Jadi misi sering dipahami tetapi tidak diartikulasikan dengan baik. Untuk itu, untuk mencapai konsensus pada tujuan, kelompok membutuhkan bahasa yang sama dan asumsi bersama tentang operasi logistik dasar di mana seseorang bergerak dari suatu yang abstrak atau umum seperti rasa misi ke tujuan konkret dalam merancang, membuat, dan menjual produk yang sebenarnya atau layanan dalam batasan biaya dan waktu yang ditentukan serta disepakati. Tujuan yang diartikulasikan dengan jelas menjadi salah satu elemen kunci dari bagian budaya yang dianut. Misalnya nih, kayak di DEC, jadi di DEC ini tuh ada konsensus yang jelas tentang misi untuk mengeluarkan sederet produk inovatif yang secara teknis canggih yang akan menang di pasar. Tetapi konsensus ini tuh tidak memecahkan masalah manajemen senior tentang bagaimana mengalokasikan sumber
daya di antara berbagai kelompok pengembangan produk. Jika tidak menentukan cara terbaik untuk memasarkan produk semacam itu, misi dan strategi bisa jadi akan selamanya seperti itu. Sedangkan tujuan harus dirumuskan untuk apa yang harus dilakukan tahun depan, bulan depan, maupun untuk esok hari. Tujuan mengakui misi dan memfasilitasi keputusan tentang sarana. Dalam proses tersebut, perumusan tujuan juga sering mengungkapkan masalah yang telah terselesaikan atau kurangnya konsensus subkultur seputar masalah yang lebih dalam. Lalu untuk poin yang kedua ada isu untuk benar-benar memahami asumsi budaya. Seseorang itu harus berhati-hati untuk tidak membingungkan asumsi jangka pendek tentang suatu dengan asumsi tentang misi. Untuk tahu bahwa maksud dari pernyataan tersebut, kalian tuh harus mengetahui nih bahwa strategi ini adalah untuk menyadari bahwa strategi menyangkut evolusi misi dasar, sedangkan tujuan operasional ini mencerminkan masalah kelangsungan hidup taktis jangka pendek yang diidentifikasikan oleh organisasi. Jadi, ketika sebuah perusahaan masuk ke dalam diskusi strategi dasar, biasanya tuh perusahaan akan mencoba untuk menilai secara lebih mendasar hubungan antara pengertian misi dan tujuan operasionalnya. Misalnya nih kayak strategi jangka panjang Singapura untuk menjadi sukses secara ekonomi diubah menjadi berbagai tujuan jangka pendek seperti kayak menjaga kebersihan kotanya, terus membangun perumahan untuk semua orang dan membuat program beasiswa atau lain hal sebagainya gitu. Selanjutnya itu ada issues around the means, structure, system, and process. Jadi beberapa elemen yang paling penting dan paling tak terlihat dari budaya organisasi itu adalah asumsi dasar bersama yang berkembang tentang bagaimana hal-hal harus dilakukan, bagaimana misi harus dicapai, dan bagaimana tujuan akan bertemu. Jadi issues yang akan muncul itu para pemimpin pendiri biasanya tuh memberlakukan struktur, sistem, dan proses berdasarkan keyakinan dan nilai mereka sendiri. Jika organisasi berhasil, mereka menjadi bagian dari budaya bersama, dan begitu proses itu diterima begitu saja, mereka akan menjadi elemen budaya yang mungkin paling sulit diubah. Proses yang diadopsi kelompok mencerminkan budaya makronasional dan pekerjaan tempat mereka yang berbeda. Contohnya itu ada program MIT Sloan Fellows, di mana ada manajer muda datang untuk program gelar master setahun penuh yang akan diberikan pelatihan. Nah, dari program ini tuh dia disuruh membuat kelompok sekitar 15 orang. Maksudnya sudah diberikan prosedur-prosedur apa yang harus dia lakukan, kayak membuat kelompok 15 orang, terus juga disuruh membuat bisnis kartu ucapan, terus produknya itu akan dibeli oleh administrator latihan, dan perusahaan itu akan diukur berdasarkan output mereka. Setiap grup segera memilih beberapa eksekutif, terus manajer penjualan, manajer pemasarannya siapa, terus korektor, supervisor, dan akhirnya beberapa penulis. Nah, mereka semua ini tuh secara otomatis jatuh ke dalam struktur komando dan kendali hierarkis tipikal yang mencerminkan terutama budaya makro pekerjaan manajemen tempat mereka berasal. Lalu isu kedua itu ada kecenderungan untuk kembali pada apa yang sudah diketahui orang, memang memfasilitasi tercapainya konsensus dengan cepat tentang cara mencapai suatu tujuan. Dari pola khusus perjanjian ini akan muncul tidak hanya gaya organisasi, tetapi juga desain dasar tugas, pembagian kerja, terus struktur pelaporan, akuntabilitas, sistem penghargaan, dan intensif sistem kendali, serta sistem informasi. Nah, selanjutnya
isu yang ditimbulkan itu ada keterampilan teknologi dan pengetahuan yang diperoleh suatu kelompok dalam upaya mengatasi lingkungannya yang kemudian akan menjadi bagian dari budayanya jika ada kesepakatan tentang apa itu keterampilan dan bagaimana menggunakannya. Jadi misalnya nih, dalam studi tentang beberapa perusahaan yang membuat seruling terbaik di dunia, yaitu Cook, pada tahun 1992, menunjukkan bahwa dari generasi ke generasi, para perajin ini mampu menghasilkan seruling yang akan segera dikenali oleh seniman. Tetapi baik manajemen maupun perusahaan pengrajin bisa menggambarkan dengan tepat apa yang telah mereka lakukan untuk membuatnya begitu dikenali. Itu tertanam dalam proses manufaktur dan mencerminkan seperangkat keterampilan yang dipelajari yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi melalui sistem magang, namun tidak dapat dijelaskan secara formal. Selanjutnya itu dalam mengembangkan cara yang digunakan grup untuk mencapai tujuannya, banyak masalah internal yang harus dihadapi grup dengan diselesaikan sebagian. Jadi masalah eksternal pembagian kerja akan menyusun siapa yang akan mengenal siapa dan siapa yang akan berkuasa. Sistem kerja kelompok akan menentukan nih batasannya dan aturan keanggotaannya. Keyakinan dan bakat khusus dari para pendiri dan pemimpin grup akan menentukan fungsi mana yang menjadi dominan saat grup berkembang dan pekerjaan mana nih yang akan memperoleh suatu status. Misalnya, insinyur yang mendirikan perusahaan berdasarkan penemuannya, mereka tuh akan menciptakan jenis struktur internal yang sangat berbeda dari pemodel Ventura yang menciptakan organisasi dengan menempatkan bakat teknis dan pemasaran di bawah arahan pimpinan yang didorong secara finansial atau berorientasi pemasaran. Jadi singkatnya ini dari semua isu yang sudah saya jelaskan, ketika asumsi budaya terbentuk di sekitar sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, mereka itu akan menciptakan sebuah rutinitas dan keteraturan perilaku yang akan menjadi beberapa artefak budaya yang terlihat. Setelah keteraturan dan pola ini diterapkan, mereka itu akan menjadi sumber stabilitas bagi anggota dan oleh karena itu akan ditaati dengan tekun atau kuat gitu. Selanjutnya kita akan bahas issues around measurement. Konsensus itu harus dicapai tentang apa yang akan diukur, bagaimana cara mengukurnya, dan apa yang harus dilakukan ketika koreksi diperlukan. Unsur budaya yang terbentuk di sekitar masing-masing masalah ini tuh sering menjadi fokus utama untuk apa yang akan dikhawatirkan oleh pendatang baru di organisasi. Karena pengukuran seperti itu tuh pasti terkait dengan bagaimana setiap karyawan melakukan pekerjaannya kan. Jadi masalah-masalah ini tuh menjadi sama pentingnya bagi para pemimpin karena kenyataannya itu seperti yang akan kita lihat pada bab berikutnya nih, bahwa apa yang diperhatikan dan diukur oleh pemimpin menjadi salah satu mekanisme utama yang dengannya mereka menanamkan unsur-unsur suatu budaya di organisasi. Nah, selanjutnya tuh saya akan membahas tentang what and how to measure. Jadi gimana sih caranya melakukan suatu pengukuran? Itu perumpamaannya nih. Jadi misalkan saya kan sedang mempresentasikan suatu materi. Nah, dari presentasi tadi kan untuk menilainya itu kita harus mengetahui nih tindakan perbaikan apa yang harus diambil ketika hal-hal tidak berjalan baik. Dari situ saya bisa menanyakan kepada teman saya apa kekurangan saya dan mengevaluasi tentang mempresentasikan materi saya itu sudah bagus atau tidak. Nah, dari situ saya bisa mengukurkan. Jadi, menetapkan tujuan dan menyetujui umpan balik seperti apa yang telah diperlukan untuk memeriksa kemajuan tujuan menjadi salah satu aspek paling mendasar dalam merancang tugas apapun. Jadi seperti yang tadi sudah saya
contohkan, umpan balik ini yaitu suatu informasi khusus tentang apakah hasil sesuatu target itu sudah sesuai atau menyimpang dari target gitu. Nah, contohnya itu dari perusahaan Fluid Wellmade. Dia itu perusahaan alat musik itu, seruling juga yang paling terkenal adalah seruling. Jadi, evaluasi dilakukan pada setiap note dalam proses produksi, sehingga pada saat instrumen mencapai ujung jalur, instrumen tersebut tuh kemungkinan lolos inspeksi dan dapat diterima oleh artis atau yang memainkan musik. Jika seorang perajin pada posisi tertentu tidak menyukai apa yang dia rasakan atau dia lihat ataupun mereka dengar gitu, dia menyerahkan kembali instrumen tersebut kepada pengrajin sebelumnya. Jadi normanya adalah bahwa itu tuh akan dikerjakan ulang tanpa kebencian. Jadi setiap orang mempercayai orang tersebut di posisi berikutnya. Itu cara pengukuran di perusahaan Fluid Wellmade. Oke, untuk lebih jelasnya, ada contoh lagi yaitu sebuah perusahaan yaitu French Brandy Company. Dia ini sebuah perusahaan suatu minuman keras gitu atau bisa dibilang minuman beralkohol. Jadi tidak setiap langkah dievaluasi oleh seorang ahli, tetapi peran utamanya itu adalah dari perasa atau tester, orang yang membuat penentuan akhir kapan sebuah kelompok atau sebuah produk ini siap hanya dapat dipegang oleh putra laki-laki dari pencicip sebelumnya. Jadi unik nih di cara pengukuran di perusahaan ini. Jadi di setiap perusahaan itu pencicipnya itu harus seorang laki-laki, walaupun pencicip sebelumnya itu tidak mempunyai seorang anak laki-laki, alih-alih menyerahkan kepada putri tertuanya, maka ia akan melemparkannya kepada ponakannya yang berjenis kelamin laki-laki, dengan asumsi bersama bahwa preferensi selera wanita dalam beberapa hal itu mendasar berbeda dari preferensi selera pria. Jadi, kesimpulannya itu, setiap pengukuran oleh sesuatu yang memiliki dasar berbeda akan menghasilkan asumsi yang berbeda pula. Jadi kayak exploration group nih, sama production group itu ditugaskan untuk mengukur suatu perusahaan. Pasti mereka tuh mempunyai dasar pengukuran yang berbeda pula kan, gitu. Selanjutnya kita akan bahas mass measurement di kuantitatif. Jadi, setelah saya memberikan suatu contoh-contoh berbagai cara kualitatif yang digunakan kelompok produksi untuk mengukur kualitas dari apa yang mereka lakukan, sekarang kita akan membahas kuantitatif di mana budaya, manajemen, dan keuangan ini telah menyebarkan kebutuhan untuk mengukur berbagai hal secara kuantitatif, karena itu lebih tepat dan dapat dikelola, istilahnya itu lebih akurat karena itu kan angka ya. Bentuk budaya makro pekerjaan manajemen selalu memiliki preferensi yang kuat untuk pengukuran kuantitatif. Tidak diragukan lagi nih mencerminkan bahwa ini tuh selalu tentang keuangan, uang dan uang yang dapat diukur secara kuantitatif. Akibatnya, banyak organisasi berusaha untuk mengubah semua yang mereka ukur menjadi angka. Contohnya bahwa potensi karir dan kinerja individu diubah dalam banyak penilaian kinerja dan sistem pengembangan karir menjadi angka individu. Misalnya, Exxon mengukur potensi tertinggi seseorang manajer dengan meminta setiap manajernya ini untuk mengatur peringkat bawahannya pada kriteria ini. Pemeringkatan ini tuh akan digabungkan ke dalam sistem statistik yang canggih untuk semua manajer di seluruh perusahaan dan anak perusahaan mereka, menghasilkan serangkaian angka yang memungkinkan seseorang tuh akan menemukan orang dengan potensi tertinggi di setiap kategori pekerjaannya. Ketika pekerjaan harus diisi, itu adalah kandidat dengan peringkat tertinggi yang harus ditawari pekerjaan itu. Angka peringkat disusun menjadi dokumen yang sangat rahasia, kemudian disebut dengan istilahnya kayak The Green Dragon, karena semua orang tahu bahwa itu berisi informasi paling penting untuk kemajuan suatu karir.
Selanjutnya, apakah pengukuran ini tuh harus memakai kuantitatif? Jadi norma budaya untuk menggunakan potensi tertinggi sebagai sumber utama kemajuan karir sebenarnya itu telah mendistorsi sistem pengukuran kinerja. Jadi sebenarnya kuantitatif ini tuh tidak terlalu baik digunakan untuk pengukuran hal semacam kinerja gitu, karena bisa mendistorsi sistem pengukuran kinerja. Jadi pesan pentingnya itu adalah untuk mengenali bahwa sistem sosioteknik norma budaya yang berputar di sekitar kebutuhan sosial terkadang lebih kuat daripada norma sistem teknis. Namun, sistem teknis itu kan dapat memperkenalkan norma pengukuran secara tidak masuk akal dalam sistem sosial seperti penggunaan kurva lonceng untuk pengukuran kinerja yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi sistem semacam ini atau yang setara dengan pengurutan peringkat semua bawahan mendorong mengabaikan kenyataan bahwa bawahan yang berbeda berkontribusi dengan cara yang berbeda, dan bahwa pada dasarnya tidak manusiawi juga nih bagi orang untuk menganggap diri mereka hanya sebagai angka bukan sebagai pribadi. Selanjutnya ada correction and repair strategies. Diperlukan konsensus tentang cara mengumpulkan informasi eksternal, cara menyampaikan informasi tersebut ke bagian yang tepat dari organisasi yang dapat menindaklanjutinya, dan cara mengubah proses produksi internal untuk mempertimbangkan informasi baru. Organisasi bisa menjadi tidak efektif jika ada kurangnya konsensus pada bagian manapun dari pengumpulan informasi dan siklus pemanfaatan. Manajer penjualan secara konsisten berusaha menyampaikan informasi ini kepada manajer produk, yang secara konsisten menolak untuk mempertimbangkannya relatif terhadap penelitian pasar yang lebih dilakukan secara ilmiah, sehingga tanpa disadari merusak kinerja mereka sendiri. Budaya makro pekerjaan seperti kedokteran dan arsitektur telah dianggap mengembangkan mekanisme koreksi mereka sendiri ketika ada masalah ditemukan. Tetapi ketika produk pendudukan adalah sistem, operasi, bangunan, atau jembatan, masyarakat telah memilih untuk menambahkan pengukuran dan sistem koreksi juga. Di tingkat masyarakat, ini terjadi dari keseluruhan kepolisian, pengadilan, dan sistem masa percobaan dari penjara. Instansi pemerintah dan militer memiliki sistem inspektur jenderal mereka sendiri. Namun, kekuatan budaya masuk ke dalam bagaimana sistem ini berfungsi dan nilai-nilai sosial yang lebih luas yang mempengaruhinya dalam cara kerja kepolisian, pengadilan, dan sistem penjara di masyarakat yang berbeda. Analytical comment: fixing versus changing and improving. Sebagian besar contoh menyoroti memperbaiki sesuatu berdasarkan pengukuran yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan meningkatnya kompleksitas dan dengan model yang lebih baik tentang cara sosioteknis sistem bekerja, sering ditemukan bahwa memperbaiki harus lebih dipikirkan secara luas, sebagai perubahan dan peningkatan. Informasi bahwa ada sesuatu yang tidak pergi dengan benar, atau apa yang saya sebut dengan disconfirmation, akan mengungkapkan masalah tetapi belum tentu solusi. Mengelola proses perubahan dan menemukan cara untuk meningkatkan bagaimana sesuatu dilakukan membutuhkan model manajemen perubahan yang secara mengejutkan hanya ada sedikit konsensus. Bahkan model perbaikan, misalnya Lean Management, Six Sigma, Re-engineering, dan sebagainya, tidak sesuai dengan mekanisme proses manajemen perubahan itu sendiri. Ketidaksepakatan ini muncul terutama dalam iklim perubahan budaya saat ini, di mana keinginan untuk mengubah sesuatu jauh melebihi organisasi untuk benar-benar melakukan perubahan. Selanjutnya ada issues in defining group boundaries and criteria for inclusion. Saat pendiri membangun organisasi, masalah siapa yang masuk dan siapa yang keluar menjadi sangat penting bagi anggota baru. Saat orang dipekerjakan, mereka sering diberi rencana dengan nomor, dan nomor itu menjadi simbol status di kemudian hari. Dalam proses membangun identitas, pendiri dapat memutuskan untuk memberikan seragam khusus yang segera mengidentifikasi anggota.
Salah satu konsekuensi langsung dari mendefinisikan kontrak awal adalah bahwa aturan perlakuan berbeda mulai diterapkan. Orang dalam memberi manfaat khusus lebih dipercaya, menerima penghargaan dasar yang lebih tinggi, dan yang paling penting memperoleh rasa identitas dari menjadi bagian dari organisasi yang ditentukan. Orang luar seperti pekerja kontrak tidak hanya menerima lebih sedikit dari berbagai tunjangan dan penghargaan, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan identitas tertentu. Mereka menjadi bagian dari suatu massa dan diberi label sebagai orang luar, dan mereka lebih cenderung distereotipkan dan diperlukan dengan ketidakpedulian atau permusuhan. Organisasi memiliki 3 dimensi pergerakan karir, yaitu yang pertama, pergerakan lateral dari satu tugas atau fungsi ke tugas lainnya. Yang kedua, pergerakan vertikal dari satu peringkat ke peringkat lainnya. Dan yang ketiga adalah pergerakan inklusi dari orang luar ke orang dalam. Seiring bertambahnya usia organisasi dan menjadi lebih kompleks, masalah dalam mendefinisikan batasan internal eksternal dan inklusi yang jelas menjadi lebih kompleks. Lebih banyak orang seperti staf penjualan, agen pembelian, distributor, waralaba, anggota dewan, dan konsultan datang untuk menduduki peran yang mencakup batas. Singkatnya, mendefinisikan kriteria untuk memutuskan siapa yang masuk dan siapa yang keluar sebuah organisasi atau subunitnya adalah salah satu cara terbaik untuk memulai menganalisis budaya. Selain itu, proses di mana suatu kelompok membuat penilaian tersebut dan menindaklanjutinya adalah proses pembentukan dan pemeliharaan budaya yang memaksa beberapa integrasi masalah kelangsungan hidup eksternal dan masalah integrasi internal. Masalah dalam mendistribusikan kekuasaan, kewenangan, dan status. Dalam menciptakan struktur dan proses organisasi, menjadi jelas siapa dan apa yang lebih penting untuk mencapai tujuan. Pendiri memiliki pengaruh terbesar dalam cara dia mendistribusikan sumber daya utama, uang, waktu, ruang, dan material kepada bawahan yang berbeda, sehingga menciptakan struktur kekuatan dasar. Dengan menciptakan sesuatu pembagian kerja, inti dari organisasi, pendiri juga menciptakan kebutuhan akan koordinasi yang pada akhirnya berubah menjadi satu bentuk hierarki yang pada gilirannya menciptakan struktur otoritas. Masalah yang berkorelasi dalam setiap kelompok baru adalah bagaimana pengaruh, kekuasaan, dan otoritas akan diberlakukan dan apa aturannya untuk penghormatan dan sikap. Proses stratifikasi dalam sistem manusia biasanya tidak perlu mencolok, seperti ritual pembentukan dominasi masyarakat hewan, tetapi secara fungsional setara karena menyangkut evolusi aturan yang dapat diterapkan untuk mengelola kebutuhan agresi dan penguasaan. Keamanan psikologis. Dalam hierarki apapun, bawahan menurut definisi lebih rentan daripada atasan. Sistem otoritas yang sangat berbeda dalam seberapa besar jarak psikologis antara eselon yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Dimensi yang diidentifikasi Hotspot sebagai jarak kekuatan. Cara para pendiri membuat organisasi dan perilaku pribadi mereka akan memiliki dampak terbesar pada bagaimana dimensi ini berjalan dan akhirnya dilabeli dalam budaya. Kesimpulannya, setiap kelompok, organisasi, pekerjaan, dan budaya makro mengembangkan norma-norma seputar distribusi, pengaruh, otoritas, dan kekuasaan. Jika norma-norma tersebut bekerja dalam arti menyediakan sistem yang menyelesaikan tugas-tugas eksternal dan membuat anggota dalam kelompok bebas dari kecemasan, norma-norma ini secara bertahap menjadi asumsi, diam-diam, dan elemen kritis bersama dalam DNA budaya. Masalah dalam mengembangkan norma tentang bagaimana berhubungan satu sama lain di sekitar kepercayaan dan keterbukaan. Setiap kelompok baru harus memutuskan secara simultan bagaimana menangani masalah otoritas dan bagaimana membangun hubungan teman sebaya yang bisa diterapkan. Sementara masalah otoritas pada akhirnya berasal dari kebutuhan untuk menangani perasaan agresi, hubungan teman sebaya, dan masalah keintiman pada akhirnya berasal dari kebutuhan untuk menangani perasaan kasih sayang,
cinta, dan seksualitas. Dalam organisasi kerja, aturan yang mengatur keintiman mencakup berbagai masalah, apa yang harus dipanggil satu sama lain, seberapa banyak kehidupan pribadi untuk dibagikan, seberapa banyak emosi untuk ditampilkan, seberapa yang harus dimintai bantuan dan seputar masalah apa, seberapa terbuka untuk menjadi dalam berkomunikasi, dan apakah hubungan seksual dengan rekan kerja dimaafkan atau tidak. Singkatnya, mengembangkan aturan tentang bagaimana bergaul satu sama lain sangat penting untuk berfungsinya kelompok dan organisasi manapun. Masalah dalam mengalokasikan imbalan dan hukuman. Dalam arti, ini adalah sisi kemanusiaan dari masalah teknis pengukuran dan koreksi. Setiap kelompok mengembangkan sistem sanksi untuk mematuhi atau tidak mematuhi norma dan aturannya, yang sebagian besar berkaitan dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga mencakup aturan penting tentang bagaimana bergaul satu sama lain. Ini adalah pelanggaran aturan untuk bergaul satu sama lain yang sering menjadi elemen paling penting dari budaya. Aturan tersebut juga seringkali paling sulit dipelajari karena seringkali tersirat hingga dilanggar. Seorang karyawan baru mungkin diberitahu oleh seorang teman, Anda tidak boleh berbicara dengan bos seperti yang baru saja Anda lakukan. Itu sangat tidak sopan. Singkatnya, sistem penghargaan dan hukuman sebuah organisasi bersama dengan asumsinya tentang otoritas dan keintiman membentuk masa kritis budaya yang menentukan bagaimana orang akan berhubungan satu sama lain, mengelola kecemasan mereka, dan mendapatkan makna dari interaksi sehari-hari mereka. Bagaimana Anda memperlakukan bos, bagaimana Anda memperlakukan satu sama lain, dan bagaimana Anda tahu apakah Anda melakukan sesuatu yang benar atau tidak, semuanya membentuk semacam dasar DNA budaya. Masalah dalam mengelola yang tidak dapat dikelola dan menjelaskan yang tidak dapat dijelaskan. Setiap kelompok pasti menghadapi beberapa masalah yang tidak berada di bawah kendalinya. Peristiwa yang secara intrinsik misterius dan tidak dapat diprediksi, dan karenanya menakutkan. Pada tingkat fisik, kejadian seperti bencana alam dan cuaca yang mengancam membutuhkan penjelasan. Pada tingkat biologis dan sosial, peristiwa seperti kelahiran, pertumbuhan, pubertas, penyakit, dan kematian memerlukan teori tentang apa yang terjadi dan mengapa harus menghindari kecemasan dan rasa tidak berarti. Cerita dan mitos berguna tidak hanya untuk menjelaskan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi juga untuk menegaskan bahwa gambaran organisasi itu sendiri, teorinya sendiri tentang bagaimana menyelesaikan sesuatu dan bagaimana menangani hubungan internal. Banyak hal yang kita ketahui pada akhirnya didasarkan pada apa yang saya sebut sebagai konsensus sosial yang sering membuatnya sekokoh tahayul.